Halo, di video pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan project yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi sebelum kita ke materi, kita persiapkan dulu projectnya. Ya, silakan diaktifkan dulu aplikasi examnya. Nah, kemudian pada Apache Web Server, silakan kalian start. Oke, sudah di start Apache Web Servernya. Kemudian kalau yang menggunakan Windows, kurang lebih tampilan examnya seperti ini. Silahkan kalian start Apache-nya. Nah, itu untuk web server. Kemudian kalau sudah, silahkan diperhatikan project kalian di folder htdocs. Ya, di sana ada folder project saya yang bernama Academic. Nah, kemudian project tersebut akan saya jalankan. Nah, caranya silahkan buka terminal atau command prompt yang menggunakan Windows. Nah, sekarang ini untuk yang macOS, kita ketikkan di sana cd spasi /application /exam files /htdocs, kemudian nama project yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini nama project saya adalah Academic. Ya, saya ketik Academic, kemudian tekan enter. Nah, ini sudah. Bagi yang menggunakan Windows, pada command prompt, nah, silakan kalian ketik di sana perintahnya cd spasi c.2 /exam /htdocs /academic atau nama project kalian. Nah, tampilannya seperti ini ya. Mungkin kalau nama projectnya berbeda, silakan diubah di sana. Oke, nah kalau sudah masuk ke folder projectnya, sekarang kita jalankan servernya dengan cara mengetikkan php spasi artisan spasi serve. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah berjalan ya, di alamat localhost 2.8000. Oke, nah kalau sudah berjalan seperti itu, kita buka web browsernya sekarang. Nah, untuk web browser itu bebas ya, boleh menggunakan Google Chrome, boleh menggunakan Mozilla, Safari atau yang lainnya ya, itu bebas. Nah, silahkan kalian buka salah satu. Kemudian di URL-nya kita ketik localhost 2.8000. Ya, jadi itu alamat server Laravel atau project yang kita buat sebelumnya. Oke. Nah, ini sudah berhasil dibuka webnya. Nah, sekarang kita persiapkan codingnya. Ya, sebelum kita mulai membuat coding nanti di materi yang ketiga ini, kita buka dulu projectnya di text editor. Nah, di sini saya menggunakan Sublime Text. Silahkan di drag and drop saja foldernya. Ini foldernya Academic, drag and drop di Sublime Text. Ya, ini tujuannya supaya kita melihat struktur dari folder Laravel kita. Oke. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan ke teori, jadi kita review dulu hal apa saja yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, di sini kita sudah belajar konsep dan pola saat belajar Laravel. Ya, di sini mulai dari ada routing, controller, kemudian view. Setelah itu kita tampilkan ya kemarin. Nah, kita mulai dari routing dulu. Nah, di sini sambil melihat codingnya, nah routing itu letak filenya ada di dalam folder, ya folder yang bernama roots, kemudian nama filenya adalah web.php. Nah, kita punya dua routing kemarin, ya yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Saya buka web.php di sini. Nah, ini isinya, ya di sana ada coding dengan alamat routing. Yang pertama itu adalah /, ini halaman utama, kemudian yang kedua adalah /mahasiswa. Ya, ini codingnya. Oke, itu konsepnya. Nah, kemudian setelah kita membuat routing kemarin, kemudian routing itu kita arahkan dia ke dalam sebuah controller. Nah, letaknya di folder app http controllers. Sekarang kita coba lihat scriptnya, controllers. Nah, di sana ada dua controller yang kita buat. Pertama adalah academic controller. Nah, ini dia scriptnya, dan sudah kita tambahkan metode yang bernama index. Nah, itu ya, bisa dilihat. Kemudian yang kedua ada mahasiswa controller. Nah, sekarang kita buka filenya. Nah, ini dia mahasiswa controller. Kita juga sudah membuat sebuah index di sana, metode index, dan kita arahkan ke dalam sebuah view. Nah, view-nya itu kita letakkan di folder resource. Oke, kita buka nanti di resource, views, kemudian nama foldernya kemarin view academic. Nah, kita lihat sekarang view academic. Nah, nama template-nya di sana kita buat
menggunakan blade template kemarin ya, formatnya .blade.php. Ini adalah welcome-nya, welcome.blade.php. Kemudian ini adalah mahasiswa.blade.php. Nah, jadi itu blade-nya sudah kita pelajari kemarin, setelah itu kita tampilkan hasilnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu yang sudah kita pelajari mengenai polanya, kemudian codingnya juga seperti apa. Nah, sekarang di materi ketiga, nah fokus pembahasan kita ada di sini. Ya, ini saya lingkari dulu. Nah, materi kita ada di sebuah istilah mungkin yang baru pertama kalian dengar. Istilahnya itu adalah blade. Ya, tulisannya BLADE. Nah, jadi apa sih sebenarnya blade ini? Ya, kenapa formatnya bisa .blade.php? Kan biasanya formatnya adalah .php saja. Nah, blade ini apa? Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang. Oke, nah sekarang kita ke teori. Oke, blade template. Nah, jadi apa sih sebenarnya blade ini? Mungkin kita fokus di istilah blade. Nah, jadi untuk Laravel, ketika kita belajar Laravel, nah kita untuk membuat tampilan interface atau antarmuka, itu kita nanti akan membutuhkan bantuan yang namanya template engine. Nah, template engine atau kalau kita translate itu kan mesin pembuat kerangkanya. Ya, mesin pembuat kerangka di mana terdapat nanti beberapa fungsi di sana di dalam template engine blade ini, ya, yang bisa bekerja sama dengan fungsi-fungsi yang sudah ada di dalam Laravel. Nah, itu teorinya. Mungkin kalau secara teori masih banyak yang bingung karena blade ini kan istilahnya apa, Laravel ya masih banyak istilah yang awam yang mungkin baru kalian pertama kali dengar. Nah, sekarang saya jelaskan dengan contoh satu persatu mungkin ya. Nah, di sini ada fungsi yang tadi saya bilang, fungsi-fungsi yang bisa digunakan di blade itu apa saja. Dan nanti juga akan saya jelaskan kelebihannya apa saja, kenapa kita menggunakan fungsi yang ada di blade itu. Oke, nah misal di sini ada beberapa contoh. Nah, mungkin contohnya di sini yang pertama, ya saya ketik di sini. Ya, mungkin yang pertama itu ada, ini fungsinya hampir sama seperti di PHP biasa ya, ada percabangan atau pengkondisian. Nah, ini sama seperti di PHP biasa yang kalian pelajari di web 1 kemarin, cabangan. Nah, jadi selain itu mungkin ada perulangan juga nantinya ya. Di percabangan ini ada pengkondisian. Yang akan kita pelajari nanti adalah if. Ya, bagaimana sih membuat if menggunakan fungsi yang ada di blade ini, ya, bagaimana nanti menggunakan if. Tentu kalau percabangan kan ada banyak, ada if, switch case. Jadi yang kita pelajari di sini hanya contohnya, misalnya if. Nah, if itu bagaimana nanti pembuatan codingnya. Kemudian di sini ada perulangan. Ya, perulangan di sini contoh, ini contoh juga. Ya, jadi misalnya kita menggunakan for. Mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah for ini. Kemudian kita akan juga belajar bagaimana membuat perulangan menggunakan for each. Ya, kalau perulangan kan ada yang lain juga, misalnya seperti while, do while. Ya, itu bisa juga. Yang kita pelajari di sini kita fokus belajar tentang for, bagaimana sih penulisannya nanti, kemudian for each-nya juga. Oke, jadi itu teori yang akan kita pelajari di pertemuan ketiga. Nah, sekarang kita langsung akan mencoba bagaimana sih codingnya. Nah, tapi dengan contoh yang gampang dulu ya. Jadi kita coba di sini di dalam view-nya, kita buka nanti script-nya. Nah, kita akan melakukan percobaan di sini di mahasiswa.blade.php. Nah, ini karena formatnya .blade. Nah, kita akan mencoba di sana menampilkan data dengan contoh yang sederhana dulu. Oke. Kita coba buka webnya di halamat localhost 8000/mahasiswa. Nah, jadi ini adalah halaman yang akan kita coba ubah nantinya, ya, menggunakan beberapa fungsi yang ada di blade. Nah, mungkin contoh yang pertama ini saya akan melakukan beberapa perubahan. Tentu sebelum ke blade-nya, kita akan ubah sedikit di controller dulu, di mahasiswa controller.
ya, di mahasiswa controller. Nah, kita buka filenya. Ya, di folder app http controllers. Nah, di sana ada filenya mahasiswa controller. Oke, nah jadi di sini saya akan memberikan atau mengirimkan sebuah nilai di sana. Ya, saya tulis komentar di sini. Kita akan mengoper sebuah nilai ke view yang bernama mahasiswa. Ya, kita menambahkan di sini seorang mahasiswa. Nah, menggunakan sebuah variabel. Nah, misal di sini saya membuat variabel mahasiswa. Oke, misalnya namanya adalah Budi. Oke, titik koma. Nah, itu seorang mahasiswa yang bernama Budi. Nah, nanti mahasiswa itu nilainya akan saya oper ke, saya buat komennya di sini. Atau saya kirimkan, ya ini istilahnya mengirimkan nilai nama mahasiswa ke sebuah view. Ya, kita kirimkan ke dalam sebuah view, yaitu view mahasiswa. Oke. Nah, kemudian caranya tinggal ditambahkan perintah compact di belakang dari alamat view-nya. Ya, jadi koma di sana, kemudian compact. Kalian boleh ketik manual atau menggunakan auto complete di sana. Compact. Nah, kemudian di sini untuk variabel name-nya kita tulis sesuai dengan yang kita buat tadi, yaitu nama variabelnya yaitu mahasiswa. Nah, karena berupa tulisan berarti kita harus update dengan tanda petik. Ya, tinggal copy, kita paste di sini. Nah, jadi di-update dengan tanda petik 1 di sana. Oke, compact mahasiswa. Artinya kita mengirimkan nilai mahasiswa ke dalam view mahasiswa. Nah, ini script lengkapnya. Nah, jadi nilai kita simpan dulu, ya scriptnya kita simpan dulu. Sudah kita coba refresh webnya. Nah, jadi belum ada perubahan. Nah, karena nilai yang kita oper tadi belum kita tampilkan. Ya, jadi setelah kita compact, kita oper nilainya. Nah, kemudian akan dikirim dan diterima di sini di view mahasiswa.blade.php. Ya, di folder resource, views, view academic, mahasiswa.blade.php. Ini dia filenya. Nah, sekarang kita coba tampilkan nilai nama mahasiswa yang kita kirim tadi. Apakah sudah berhasil diterima di sini atau belum? Nah, ini kita coba ubah scriptnya. Oke, di data mahasiswa. Nah, kalau menggunakan PHP biasa, ya ini PHP biasa, belum menggunakan Blade. Jadi kalian harus mengetikkan seperti ini, ada PHP pembuka, PHP penutup, kemudian echo, kemudian kita ketik nama nilai yang kita kirim tadi, yaitu variabel mahasiswa. Oke, jadi variabel mahasiswa ini adalah nilai yang kita kirim tadi. Bisa kita lihat di sini, itu adalah nama variabelnya yang kita kirim, yaitu mahasiswa. Nah, perlu diingat huruf besar, huruf kecil nanti akan berpengaruh. Ya, saya menggunakan huruf kecil semua di sana, mahasiswa. Oke, kita simpan. Kemudian kita coba refresh lagi webnya. Nah, jadi nilai Budi, nama mahasiswa tadi yang kita kirim sudah berhasil diterima di dalam view-nya. Ya, tapi itu masih menggunakan PHP yang biasa. Oke, native atau istilahnya native ya. Jadi ini belum menggunakan fungsi dari Blade. Atau kita misalnya ubah nilainya menjadi Wati. Nah, ini juga bisa. Jadi kita simpan di controller, kemudian apakah sudah diterima di view-nya, kita refresh. Nah, ini sudah juga. Oke, jadi itu prosesnya untuk pengiriman nilai menggunakan perintah compact. Nah, jadi untuk pengiriman nilai dalam compact ini namanya harus sama seperti nama variabel yang kita buat, ya, atau nama variabel yang akan kita kirimkan. Nah, kalau misalnya kita kosongkan seperti ini atau kita bedakan, ya kita simpan misalnya kita kosongkan seperti ini,
atau kalian bedakan. Oke, kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, maka akan ada error seperti ini. Itu sambil kita belajar errornya seperti apa nanti kira-kira. Nah, bahwa di sini variabel mahasiswa yang kalian kirim itu tidak ditemukan. Nah, itu letak errornya, tidak ditemukannya di dalam view mahasiswa. Ini di baris ke-7. Nah, ini tidak ditemukan. Karena tidak ada variabel mahasiswa yang kita kirimkan tadi nilainya ke sana. Oke, jadi seperti itu nanti kurang lebih kesalahannya supaya bisa kalian memperbaiki atau belajar dari errornya. Nah, kemudian sekarang kita akan belajar. Kalau tadi kan kita menggunakan PHP native, menggunakan echo biasa seperti yang kalian pelajari di web 1. Nah, sekarang saya kembalikan dulu skripnya. Ya, sekarang kita akan menggunakan fungsi yang berada di Blade. Ini sudah hilang errornya. Sekarang kita akan gunakan fungsi yang ada di Blade. Nah, fungsinya itu seperti apa? Nah, untuk menampilkan tulisan atau nilai variabel, nah saya gambarkan dulu di sini perbedaannya supaya terlihat lebih jelas dan lebih paham dimengerti. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan echo, nah sekarang kita akan menggunakan perintah seperti ini. Kurung korawal buka 2 kali, kemudian nanti akan ditutup dengan kurung korawal tutup 2 kali. Ya, sudah seperti itu. Jadi ini namanya PHP native ya, yang echo biasa itu. PHP biasa tanpa framework atau biasa disebut dengan PHP native. Kemudian yang sekarang yang kita gunakan, yang kita pelajari adalah PHP dengan framework Laravel. Ya, ini dia frameworknya Laravel. Tentu dengan menggunakan fungsi yang ada di Blade template. Nah, sekarang codingnya seperti apa? Nah, jadi yang awalnya seperti ini, PHP echo mahasiswa. Nah, kalian tidak perlu menulis terlalu panjang seperti itu. Tinggal membuat seperti ini. Kurung korawal, buka 2 kali, tutup 2 kali. Nah, di tengah-tengahnya tinggal kita tampilkan variabel mahasiswa. Oke, jadi skripnya lebih pendek seperti ini. Nah, sekarang kita simpan dulu. Kemudian kita lihat hasilnya. Ya, kita refresh. Nah, jadi hasilnya sama dengan skrip yang lebih pendek tentunya. Oke, itu contoh yang pertama. Nah, setelah kita belajar menampilkan data tadi menggunakan perintah Blade, ya, sekarang kita coba lakukan hal yang sama untuk error echo yang tadi. Jadi, kalau nilai compactnya ini kita kosongkan atau kita bedakan dengan nama variabelnya, kita simpan, kita kosongkan. Nah, sekarang kita refresh. Nah, ternyata errornya tetap sama, ya hasilnya tetap sama, ada error karena tidak ditemukan variabel mahasiswa. Nah, jadi solusinya, nah kita akan menggunakan if sekarang, pengkondisian. Nah, dimana bentuk penulisannya saya gambar di sini di dalam tabel. Oke, apa sih bedanya penulisan if yang ada di PHP native dengan if yang ada di framework Laravel? Nah, kalau di PHP native if-nya seperti ini, jadi if kurung buka kurung tutup kemudian kondisinya. Sedangkan di Laravel kita menggunakan simbol add, ya. Kemudian kita tulis if, kita, kurung buka kurung tutup. Nah, seperti itu penulisannya. Oke, kalau di dalam coding, sekarang kita coba codingnya. Ini kan masih ada error tadi. Sekarang untuk menghilangkan errornya kita bisa menggunakan bantuan atau fungsi dari if tersebut. Nah, codingnya seperti apa? Nah, jadi caranya seperti ini. Nah, kita tambahkan simbol add, if, kemudian kurung buka tutup. Nah, kemudian langsung kita buat penutupnya, ya, yaitu end if. Nah, jadi ada pembuka if seperti itu, penutupnya adalah end if. Nah, sekarang kita tambahkan di sini kondisinya adalah iset variabel mahasiswa. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk mendeteksi apakah variabel mahasiswanya ada atau tidak. Nah, kalau misalnya ada, berarti nanti tinggal kita tampilkan fungsi yang seperti yang tadi, yaitu kurung korawal buka 2 kali, tutup 2 kali, kemudian di tengah-tengahnya kita tambahkan variabel mahasiswa. Oke, jika variabel mahasiswanya ada, berarti tampilkan nilai mahasiswa. Kita simpan. Kemudian kita coba refresh webnya. Oke. Nah, jadi di sini sudah tidak ada error walaupun masih kosong. Nah, itu fungsi dari if yang bisa kita gunakan.
Nah, seperti yang kita ketahui, kalau pengkondisian itu kan ada beberapa kondisi yang bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita coba langsung ke contoh saja. Jadi kita akan mencoba menggunakan else di sini ya. Jadi kan kalian tahu ada if, ada else. Nah, penggunaan di blade template ini seperti ini penulisan else-nya. Ada add, else, kemudian kita tampilkan outputnya. Ya, tinggal kita tulis langsung. Misalnya outputnya adalah tidak ada mahasiswa. Oke, itu outputnya. Nah, ketika mahasiswanya kosong, maka tampil nanti adalah tidak ada mahasiswa. Kita save. Kemudian kita coba lihat hasilnya, kita refresh. Nah, jadi tidak ada mahasiswa. Nah, itu fungsi if ya, supaya untuk mendeteksi kekosongan data atau kesalahan dalam proses pengiriman nilai. Oke, nah ini saya kembalikan skripnya seperti ini. Kalau kita simpan skripnya, apakah outputnya masih tidak ada mahasiswa? Jadi kita refresh. Nah, ini sudah tampil nilainya yang dikirimkan tadi, yaitu mahasiswa yang bernama Wati. Nah, itu contoh dari penggunaan if di dalam blade template. Nah, ini saya centang, ini sudah. Oke, sekarang kita ke contoh perulangan. Nah, di sini ada for dan juga for each. Jadi hanya ini yang kita pelajari ya, supaya lebih mengkhusus dan lebih gampang dipahami. Nah, untuk penulisannya saya tulis kembali atau saya gambar kembali di dalam tabel di bawah ini. Oke, jadi perintahnya seperti ini. Kalau di PHP biasa, tulisannya adalah for seperti ini. Kemudian ada tanda kurung dan di dalamnya ada 3 elemen, ada 3 atribut di sana. Yang pertama nilai awalnya berapa, titik koma, setelah itu kondisi perulangannya seperti apa, kemudian titik koma lagi, dan terakhir adalah apakah dia increment atau decrement ya, plus atau min. Nah, kalau di dalam Laravel, di dalam blade template, nah ini scriptnya hampir sama seperti if. Jadi ada tanda add di depannya, kemudian for, setelah itu baru kondisinya kurung buka tutup. Nah, hampir sama. Jadi ada add if, kemudian sekarang kalau for adalah ada add for. Nah, setelah for, jadi kita akan bahas teori tentang for each-nya. Nah, jadi for each juga sama. Ya, ini termasuk perulangan juga. Untuk penulisan di dalam PHP native, oke, saya akan gambarkan juga di sini. Ya, untuk PHP native, jadi penulisan for each-nya, oke, kita lihat di sini. Nah, for each itu penulisannya ini for each. Kemudian kurung buka tutup. Satu di sini nanti ada nama variabelnya, variabel array-nya. Nah, jadi kita akan juga menggunakan array nanti. Ya, karena ini akan membahas perulangan. Jadi array, ini array-nya akan dipecah tentu. Jadi ada index dan juga ada nilainya atau value-nya. Di array s, variabel indeksnya apa, kemudian tanda sama dengan, kemudian tanda lebih dari, seperti tanda panah, kemudian variabel value atau nilainya. Nah, itu kalau untuk di PHP native. Sedangkan di PHP dengan framework Laravel ini, nah jadi sama, kita mulai dengan simbol add depannya, sama seperti if dan for, ada add, kemudian dilanjutkan dengan perintahnya, yaitu for each. Setelah itu baru tanda kurung buka tutup, itu untuk kondisinya. Oke, kemudian diakhiri sama semua. Jadi kalau if berarti diakhiri dengan add and if. Kemudian kalau for berarti diakhiri dengan add and for.
dan for each diakhiri dengan at and for each. Ya, and for each. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk penulisannya secara teori. Nah, tapi sebelum kita mempraktekkan perulangannya menggunakan for dan for each, tentu kita harus nanti paham dulu tentang array, karena kita akan menggunakan array. Nah, jadi saya jelaskan juga teori array, walaupun kalian sudah pelajari di bahasa pemrograman lain, seperti di web 1 juga menggunakan array juga. Nah, tapi saya review lagi ya dari awal di sini. Nah, ini contoh array misalnya, kita punyai sebuah array. Nah, saya gambar dulu di sini. Nah, saya tulis indeksnya dulu. Karena array itu ada dua atribut, jadi ada indeks dan juga ada nilai atau isinya. Ya, kalau bicara tentang teori indeks pada array, itu dimulai dari angka 0. Jadi ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, mulainya dari angka 0, bukan dari angka 1. Itu indeks. Nah, kemudian untuk nilai atau isi atau value, itu bebas. Nah, misalnya di sini saya membuat nilai tentang nama mahasiswa, berarti saya menggunakan tulisan di sini. Nah, misal ada Budi, Wati, ada Agus, dan ada Mawar. Oke, jadi itu nilai untuk masing-masing indeksnya. Ini saya tambahkan tabelnya supaya lebih rapi. Nah, seperti ini. Oke, jadi itu tabelnya. Kemudian yang mana yang disebut dengan indeks. Nah, ini yang disebut dengan indeks. Ya, yang ada di baris pertama itu indeks semua. Dari 0, 1, 2, 3 itu indeks. Kemudian yang di baris bawahnya itu yang kita sebut sebagai value, ya, yang di baris bawahnya. Ini di baris bawah, ini yang kita sebut sebagai value-nya. Itu letaknya nanti di variabel value. Yaitu hanya istilah dan juga penamaan variabel. Tentu kalian boleh menggunakan nama variabel apapun nanti. Tidak harus value di sana. Dan tidak harus indeks nama variabelnya. Oke, itu array. Nah, sekarang kita coba buat array-nya di sini di dalam controller. Nah, untuk nilai mahasiswa tadi kita akan disable dulu ya, karena ini kita akan belajar tentang perulangan. Nah, kita buat di sini. Kita buat array mahasiswa. Oke, jadi saya buat di sini mahasiswa. Nah, jadi ada 4 mahasiswa tadi ya, yang saya sudah jelaskan di dalam teori. Oke, pembuatannya seperti ini, kurung siku, buka tutup. Nah, jadi nilainya ada Budi, Wati, Agus, dan Mawar. Kita akan buat itu sekarang. Nah, karena nilainya berupa tulisan, jadi kita harus update dengan tanda petik. Ya, jadi Budi di-update tanda petik, kemudian koma, tanda petik lagi, kemudian nilainya Wati, koma, Agus, koma, tanda petik lagi, Mawar. Itu nilai dari masing-masing indeksnya, dari Budi, Wati, Agus, Mawar. Oke. Nah, jadi yang akan dikirimkan nanti adalah array mahasiswa yang berisi 4 nama mahasiswa. Ya, seperti ini, Budi, Wati, Agus, Mawar. Nah, jadi array-nya itu yang dikirim ke dalam view-nya di sini. Nah, karena kita refresh, jadi dia akan error. Nah, kenapa error? Karena kita belum membuat perulangannya di dalam blade template mahasiswanya. Ini. Oke, nah sekarang kita akan buat di sini scriptnya. Tapi sebelum itu if-nya, karena kita tidak akan gunakan lagi if-nya, jadi kita disable dulu. Nah, caranya membuat komentar di dalam blade template seperti ini. Ya, jadi kurung korawal buka 2 kali, kemudian tanda strip 2 kali, itu pembukanya. Penutupnya juga sama, strip 2 kali, jadi kita tutup nih komentarnya, strip 2 kali, kemudian kurung korawal tutup 2 kali. Nah, seperti ini. Jadi ini tidak akan dibaca di dalam
web browser karena dianggap sebagai komentar. Baru kita tambahkan sekarang for-nya. Ya, perintahnya seperti apa? Seperti yang kita pelajari tadi. Jadi menggunakan add for. Oke, kemudian ditutup dengan end for. Kita buat sekarang scriptnya add for. Kemudian penutupnya adalah add end for. Nah, kemudian kondisinya di sini nilai awalnya. Nah, nilai awal itu jadi kita sesuaikan dengan indeksnya. Nah, di dalam indeks itu nilai awalnya adalah angka 0. Oke. Jadi 0 ini adalah nilai awal. Oke, nilai awal. Kemudian nilai akhirnya, nah di sini harus kita ketahui, jadi nilai akhirnya adalah 3. Itu berarti panjang array-nya harus kita ketahui nanti. Oke, jadi kita tulis di sini for nilai awal. Nah, jadi kita buat variabel. Nama variabelnya bebas. Ya, boleh variabel apapun. Saya menggunakan variabel i, nilai awalnya sama dengan 0. Kemudian titik koma. Sekarang kondisi perulangannya. Perulangannya akan berlangsung jika variabel i kurang dari ya total berapa sih jumlah mahasiswanya. Jadi kita menggunakan fungsi count di sana. Count dalam kurung variabel mahasiswa. Kita akan hitung berapa jumlah mahasiswanya. Seperti itu cara membacanya. Jadi ini kita hitung. Nah, jumlahnya kan ada 4. Berarti kalau kurang dari 4 tentu nanti hasilnya adalah 3. Nah, 3 itu adalah indeks dari array yang terakhir. Kemudian apakah dia increment atau decrement? Jadi saya menggunakan increment karena ditambah 1. Ya, 0 tambah 1 sama dengan 1, tambah 1 sama dengan 2, tambah 1 sama dengan 3. Jadi kita menggunakan increment di sana, variabel i++. Nah, baru di tengah-tengahnya kita tampilkan outputnya. Oke, kita refresh apakah errornya sudah hilang. Nah, errornya sudah hilang. Kalau sudah, kita lanjutkan codingnya sekarang. Kita lanjutkan dengan menampilkan outputnya, yaitu variabel mahasiswa. Ya, kurung kerawal buka 2 kali, tutup 2 kali, kemudian baru tengah-tengahnya variabel mahasiswa dan indeksnya. Nah, indeksnya ini menggunakan tanda kurung siku. Kemudian isinya adalah variabel i. Oke, kita simpan. Kemudian kita refresh. Nah, jadi sudah tampil nama-nama dari masing-masing mahasiswa. Budi, Wati, Agus, dan Mawar. Oke, itu untuk penggunaan for. Ya, kalau misalnya tampilannya mau kita ubah, tinggal kita tambah tag HTML di sana br. Nah, seperti ini tampilannya sudah vertikal. Ya, jadi untuk tampilan bisa kalian gunakan tag HTML juga, tag elemen yang ada di HTML. Nah, seperti itu contoh dari penggunaan for, ya, perulangan for. Sekarang kita akan belajar yang for each. Jadi for-nya kita disable dulu menggunakan komentar seperti itu. Ya. Ini kita refresh. Nah, ini sudah tidak dibaca lagi, sudah kita disable scriptnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan for each ini. Jadi for maupun for each itu fungsinya sama, yaitu untuk melakukan fungsi perulangan. Nah, penulisannya for each seperti ini, add for each. Kemudian tanda kurung buka tutup. Nah, variabel mahasiswanya kita pecah di sini. Ya, jadi array-nya. Ya, variabelnya bebas, jadi sebagai indeksnya apa dan sebagai isinya nanti apa. Nah, variabel index, ya biar gampang di sini saya tulis index namanya. Dan juga untuk value-nya di sini saya buat ke dalam variabel yang bernama isi. Itu bebas nama variabelnya. Kemudian diakhiri dengan add and for each. Setelah itu kita tampilkan. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Ya, kurung kurawal buka 2 kali, tutup 2 kali. Nah, yang akan kita tampilkan ini apanya? Apakah kita ingin menampilkan indeks atau isinya? Ya, apakah kita ingin menampilkan indeks? Kalau indeks itu kan angkanya 0, 1, 2, 3. Itu yang nanti akan tampil. Nah, kita langsung ke contoh saja. Misalnya kita tampilkan variabel indeks di sini.
Oke, jadi maka setelah kita simpan, yang tampil adalah indeksnya, yaitu 0, 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya kita ingin menampilkan isinya atau value-nya, yaitu Budi, Wati, Agus, dan Mawar. Nah, maka tentu di dalam scriptnya yang kita panggil adalah variabel isi. Ya, variabel isi kita simpan. Sekarang kita lihat outputnya. Oke, kita refresh. Nah, maka yang tampil adalah isinya, yaitu Budi, Wati, Agus, Mawar. Oke, nah jadi kita bisa menggunakan tag elemen HTML juga. Nah, jadi seperti itu contoh penggunaan for each ya di dalam perulangan. Kita lihat hasilnya. Oke, nah jadi kalian bebas boleh menggunakan perulangan yang mana, boleh menggunakan for atau for each. Nah, jadi gunakan yang kalian anggap paling gampang nanti. Ya, ini juga bisa dikombinasikan seperti ini. Oke, misal kita ingin menambahkan nomor mahasiswanya. Misalnya dari nomor 1, 2, 3, 4. Oke, kita tambahkan nomornya di sini. Kita simpan. Kita refresh webnya. Oh, ternyata di sini ada error. Ya, formatnya tidak numerik, jadi tidak bisa ditambah. Oke. Format tidak bisa ditambah. Kita coba cek scriptnya. Oh, ini karena dia. Kita coba refresh lagi. Oh, yang salah di sana adalah pemanggilan variabelnya ternyata ya. Karena yang saya panggil di sana adalah variabel isi. Nah, seharusnya yang kita tambah itu adalah angka, yaitu variabel index. Ya, itu salah nama variabel tadi. Nah, kalau indeks itu kan angka 0, 1, 2, 3. Nah, jadi dia bisa ditambah. Oke. Jadi itu contoh dari Blade template yang sudah kita pelajari teori dan prakteknya. Nah, saya rangkum lagi. Tadi kita sudah belajar menampilkan data menggunakan seperti ini, menampilkan variabel kurung kurawal buka tutup 2 kali. Kemudian kita juga mencoba fungsi yang menggunakan tanda add depannya, misalnya add if, add for, atau add for each. Itu yang kita coba tadi. Nah, tapi selain itu, apakah si Blade template ini memiliki kelebihan atau tidak? Nah, ternyata selain mempermudah kita membuat scriptnya, nah di sini Blade template ini dapat mencegah yang namanya XSS. Itu salah ya, bukan XXS, tapi XSS atau cross-site scripting. Ya, apa sih cross-site scripting itu? Jadi cross-site scripting itu adalah salah satu pencegahan atau fungsi dari security pada website untuk mencegah pencurian data. Nah, kalau kalian menggunakan PHP biasa, tentu untuk mencegah ini kalian perlu menambahkan fitur-fitur yang kalian harus buat sendiri. Tentu itu sangat lama dan sangat susah. Tapi kalau menggunakan Laravel dengan Blade template ini, kalian bisa dipermudah dengan cara penggunaan yang tadi. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Nah, ketika si hacker menginjek beberapa script di dalam website, nah kemudian kalian akses websitenya. Ketika kalian login, maka data-data sensitif kalian, kemudian data pribadi kalian, password ataupun transaksi pembayaran kalian itu bisa direkam nantinya, dan datanya dicuri oleh si hacker ini. Nah, itu bahayanya dalam sisi dari security-nya atau keamanan website kalian. Nah, dengan menggunakan Laravel atau Blade template itu, kita tidak perlu membuat fitur yang rumit seperti itu. Jadi sudah langsung otomatis setidaknya website kita memiliki fitur keamanan yang standar. Nah, jadi di sini keamanan dalam segi XSS-nya atau cross-site scripting. Nah, demikian materi di pertemuan ketiga ini. Jadi semoga bisa dipraktekkan teorinya dan juga implementasikan. Jika ada kendala, silahkan ditanyakan. Jadi sampai jumpa di video materi pertemuan berikutnya. Terima kasih.